calon bersatu, tapi saya ingatkan dulu ini temanya pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Jadi mohon pertanyaan tidak keluar dari tema tersebut. Waktu Anda bertanya adalah 1 menit, saya persilakan. Cerita tentang power yang berupa gratis tadi, mungkin agak sulit untuk merealisasikannya. Sekarang power yang akan diberi gratis. Iya, tadi ibu bilang power dikasih gratis sendiri. Nah itu mungkin agak sulit untuk merealisasikannya. Jadi pertanyaan saya, seperti apa realisasinya? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan hasilnya, bahwa ada namanya internet yang akan hasil dari power atau pembangunan itu tersebut. Yang dilakukan sekarang Bapak paslon nomor 2 adanya Starlink. Yang ingin bahan pertanyaan saya, WHU itu sudah lama ada beberapa tower, cuma masalahnya tidak efektif. Apakah dengan adanya Starlink ini menjadikan solusi untuk jangka panjang sekian waktu? Ya, terima kasih Bapak. Ya, itu kan pertanyaan dari paslon 1, paslon 2 sudah mendengar pertanyaannya. Anda punya waktu menjawab selama 1,5 menit. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Rohani. Yang makan siang gratis itu kan programnya Pak Presiden dan Wakil Presiden sekarang. Yang pertama, kami menunggu dulu regulasinya, peraturannya seperti apa, anggarannya itu apakah dari pusat, apakah dari APBD. Kita tunggu dulu yang pasti Pak. Sampai saat ini belum pasti, baru percobaan yang tahu saja. Kemudian yang kedua, untuk internet yang di WHU Pak Irwan, artinya Pak Irwan, kami sudah mengupayakan penerapan dengan metode Starlink itu. Akhirnya masyarakat WHU, anak-anak sekolahnya katanya yang tadinya sekolahnya daring, dia bisa mengakses internet, tidak perlu keluar dari lagi. Itu adalah bukti nyata kita dulu Pak Irwan untuk membuktikan bahwa inilah hari ini kita bisa bawa internet ke WHU. Insya Allah selanjutnya kita bisa bawa program-program yang lain. Masih cukup Pak Irwan, terima kasih Pak Didi dan Pak Irwan. Cukup Bapak, masih ada waktu? Cukup? Baik, cukup. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menanggapi jawaban tersebut. Waktu Anda 1 menit, silakan. Masalahnya bukan makan gratis. Mau makan gratis untuk power, agak sulit pengadaan makan gratis untuk power. Terus yang kedua, masalah sinyal di WHU, kalau bentuk isinya sudah ada Pak Wakil Pos 2, ada power itu udah lama di WHU ada. Cuma masalahnya nggak optimal. Nah, kami ingin memastikan itu dulu. Kalau cuma Starlink diadakan di sini untuk event ini aja, minta maaf, saya dan kami Paslon 01 sangat anti yang namanya mempolitikan masyarakat hanya untuk memfasilitasi untuk event ini aja. Minta maaf sana, karena Starlink itu berbayar. Dari mana anggarannya? Siapa yang menangguhnya? Apakah sementara kita jadi nanggung? Kalau kita lagi event seperti ini kan susah. Masyarakat enggak. Kalau desa ini dibebankan, sumbernya dari mana? Ya kan? Untuk dipastikan masalah lahan gratis tadi, APBD kita defisit Mas. APBD kita defisit. Jadi yang harus kita olah adalah kita harus menginventarisir mana yang sekiranya pengeluaran-pengeluaran yang sangat membebani beban kita, dan kita harus memastikan APBD kita ini ke depan harus jelas. Karena apa? Kita harus renegosiasi lagi dengan utang kita sangat banyak. Jadi sangat sulit untuk menemukannya yang namanya lahan gratis untuk power tadi. Itu. Iya. Oke. Sekarang boleh bukan untuk paslon 1 dan paslon 2. Kita lanjut ya. Baik, sudah. Sekarang giliran bertanya jawab antara paslon 2 dan paslon 3. Silakan berhadapan paslon 2 dan paslon 3. Yang bertanya adalah
paslon 2 kepada paslon 3. Waktu bertanya adalah 1 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Paling nggak apakah sehat? Ini teman baik, ini bingung mau nanya apa? Tapi ini harus bertanya kayak ini bertanya kayak paling nggak jika terpilih menjadi bupati, apa langkah konkret yang Bapak lakukan untuk mengaplikasi visi dan program kerja Bapak? Masih ada waktu, Bu? Cukup. Cukup, baik, terima kasih. Paslon nomor 3 Anda sudah mendengar pertanyaannya. Anda punya waktu menjawab selama 1,5 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Jawabannya itu mudah. Sangat-sangat mudah karena itu pertanyaan secara keluarga. Apa yang mau dilakukan? Itu sudah. Semua pegawai besar berjalan kalau ada aksesnya. Tanpa akses semua tidak terjadi. Oleh karena itu, fokus kita adalah bagaimana kita membangun infrastruktur dalam rangka penguatan akses di wilayah. Jalan kita perbaiki, kemudian konektivitas dengan jalan tol yang ada di wilayah sudah kita susun, kita beroperasikan dengan kemudian itu, bagaimana daerah tersebut bisa kita jalankan, kita perlancar agar daerah lagi, kemudian bagaimana bandara itu agar besar bisa masuk. Kalau yang terjadi, maka perekonomian akan meningkat. Perekonomian apa yang kita lakukan, insya Allah bisa membangun. Itu. Barangkali Terima kasih. Salah satu visi 03 adalah peningkatan kualitas dalam bidang kesehatan. Kita akan upayakan segera dan secepat mungkin status rumah sakit Kabupaten Pesisir Barat yang masih berstatus tipe D ya, dan menjadi rumah sakit rujukan kita akan lakukan maksimal. Ya, waktu habis. Terima kasih, Bu. Ya, cukup. Waktunya habis. Ya, terima kasih. Sekarang saya kembalikan kepada paslon 2 untuk menanggapi kembali. Anda punya waktu 1 menit. Silakan. Saya sepakat. Karena saya dulu berteman lama dengan Pak Lina, jadi sering berdiskusi. Saya sepakat betul dengan Pak Lina. Memang betul itu. Bandara kita harus kita persiapkan untuk menyiapkan optimalisasi wisata kita. Dan kemudian tadi dijelaskan juga, saya sangat sepakat dengan Pak Lina. Artinya kalau saya nanti Pak terpilih, mau Bapak jadi tenaga ahli saya Pak. Masih ada waktu? Ya, begini Pak Angga, kalau memang itu rencananya baik untuk pesisir barat, maka kami objektif Pak. Walaupun kita beda Pak, kayak berdua Pak, tapi kalau rencana Bapak baik, kami melihat memakai kacamata semoli Pak, tidak memakai kacamata kebencian. Sehingga kalau programnya baik, hakul yakin kami bilang baik dan habis Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, sekarang boleh tepuk tangan untuk paslon 3 dan 2. Ya. Terima kasih. Sekarang giliran bertanya jawab antara paslon 3 dan 1. Mohon paslon 2 agak mundur sedikit sehingga bisa paslon biar saya saja. Ya, paslon 3 dan 1 bisa berhadapan. Kesempatan bertanya adalah paslon 3 bertanya kepada paslon 1. Waktu bertanyanya 1 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Ini pertanyaan rakyat, bukan pertanyaan masyarakat. Sudah sekali. Tadi sudah disampaikan 4 tokoh di dalam. Sekarang saya tanyakan yang di luar itu sudah ada 4 pertumbuhan yang tidak bisa diperlakukan sama dengan kehidupan yang lain dan juga apa yang akan saudara lakukan ketika berhubungan dan apa yang akan kita semua. Masih ada waktu Bapak? Mau digunakan? Cukup kan? Cukup baik, terima kasih. Ya, paslon 1 Anda sudah mendengar pertanyaannya. Anda punya waktu menjawab selama 1,5 menit. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi kami dari pasangan nomor
satu dari relawan pembagi terkait dengan daerah yang disebutkan oleh pasangan tiga dari Palinda terkait dengan daerah Sumberjo dan beberapa lingkungan yang belum tersentuh sama sekali oleh infrastruktur yang ada. Kami pasangan dari relawan pembagi kami bakal mengevaluasi dan mengidentifikasi bersama dengan OPD terkait kami akan turun langsung ke masyarakat di Indonesia Barat di daerah Sumberjo dan daerah Perubahan sehingga kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Pekon Sumberjo dan Perubahan itu jika mereka membutuhkan akses jalan tentunya kami akan membangun jalan. Jika mereka membutuhkan perbaikan jalan kami pastikan insya Allah kami akan perbaiki jalan. Bagaimana caranya? Kami akan senantiasa berkomunikasi dengan maksimal dengan anggaran APBD yang ada. Kami akan berkomunikasi terus dengan pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat sehingga dengan adanya kita turun langsung ke masyarakat keinginan dan kebutuhan masyarakat di Indonesia Barat di khususnya daerah Perubahan dan Sumberjo akan dapat terrealisasi di masa jabatan kami berdua nanti. Masih ada waktu, Pak? Ya, mungkin seperti itu, Pak Lega. Cukup? Ya, baik, terima kasih. Sekarang saya kembalikan kepada paslon 3 untuk menanggapi kembali. Ada punya waktu 1 menit. Silakan, Pak. Ibu. Terima kasih Pak Dedi. Jadi persoalannya bukan kita nggak bisa ngomong, kita nggak punya apa kita seperti itu. Tapi kita memang nggak punya kewenangan untuk membangun daerah itu. Ada empat pendukung. Ini punya peralatan khusus sehingga apa yang dilakukan? Selesaikan dulu persoalan khususnya itu. Kalau butuh jalan kita bangun, kita bisa bangun ini. 2-1 jalan kita bisa bangun. Ya, oleh karena itu saran saya Pak Dedi, saran saya konsultasi kepada aturan main. Ada PP-nya, ada peraturan menteri kehutanannya, itu kita laksanakan dengan baik. Gak ada kita belum sama-sama nanti cukup dengan mengubah semuanya kita punya yang baik dengan masalah itu masyarakat tidak tidak dipersoalkan, tidak pernah dijadikan komoditi seperti sekarang. Ya, terima kasih. Demikian saya jawab antara pasal 3 dan pasal 1. Boleh tepuk tangan untuk pasal 3 dan pasal 1. Ya, kita lanjut ya. Masih di segmen yang keempat, saya jawab ini masih berputar pada subtema pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Mohon nanti, mohon nanti pertanyaan jangan keluar dari tema pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Sekarang saya jawab langsung dengan pasal 2 dengan paslon 1. Yang bertanya sekarang paslon 2. Siap? Waktu Anda bertanya 1 menit, saya persilakan. Pak Dedi dan karyawan kami, jika Bapak terpilih Pak Dedi dan karyawan kami, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam mendorong pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat. Terima kasih. Masih cukup baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaannya dari paslon 2, paslon 1 sudah menyimak. Anda punya kesempatan menjawab selama 1,5 menit. Saya persilakan. Strategi yang dilakukan adalah adanya mengadakan pelatihan masyarakat untuk menunjukkan yang namanya UMKM. Dengan adanya UMKM tentu strategi untuk meningkatkan taraf masyarakat. Dengan adanya UMKM juga nanti ikut sertai masyarakat di dalam pembangunan yang dirasakan secara langsung. Untuk masyarakatnya dalam UMKM akan adanya pelatihan, bimbingan terhadap UMKM, terus kepada Genzen dan berdayakan tadi masanya kita. Genzen itu untuk Indonesia Emas 2045. Jadi mulai dari sekarang harus kita berdayakan dan harus kita optimalkan untuk keberadaan mereka. Begitu. Masih ada waktu? Ya, untuk pembangunan yang lebih baik lagi, tentu masyarakat
dilibatkan secara jelas dan dinas-dinas yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat harus dioptimalkan agar mereka jalan dengan SOP dan kembali lagi pasti kepada standar pelayanan minimal mereka harus optimal. Karena apa? Percuma kalau kita punya strategi yang besar tapi masih jalan kita di OPD tidak berjalan dengan baik. Ayo kita insya Allah kita jalan bersama. Iya, terima kasih Bapak. Sekarang saya kembalikan kepada paslon 2 untuk menanggapi jawaban tersebut. Ada punya waktu 1 menit, silakan. Baik Pak Bapak, ini memang betul Pak. Kita untuk membangun bersama masyarakat kita harus melibatkan masyarakat, itu pasti. Apalagi kita Pak sebagai Gen Z, sebagai milenial kita harus berperan aktif untuk pembangunan kabupaten tercinta ini. Kemudian kita juga lihat pembangunan yang ada di pesisir barat. Kita akan fokuskan dulu Pak, saja kita fokus di skala prioritas atau angka besar. Maka dari itu kami sepakat dengan Pak Bapak ini juga kita bergabung bersama-sama di pesisir barat ini dengan baik, dengan cara yang baik, cara gembira, dengan cara terhormat, sehingga kabupaten pesisir barat ini akan bahagia warganya, maju kabupatennya. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Cukup, terima kasih. Iya. Kalau gitu buat bukan untuk paslon 2 dan paslon 1. Iya. Oke, terima kasih. Sekarang bertanya jawab antara paslon 3 dengan paslon 2. Ya, silakan berhadapan. Yang bertanya adalah paslon 3. Temanya saya ingatkan lagi, pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Siap? Anda punya waktu bertanya 1 menit. Silakan. Terima kasih. Bu Sati, saya mau nanya gampang saja. Ibu kan sering bawa temen ibu banyak sekali. Kemarin banyak petani juga menyampaikan saya bahwa Bu, izin masuk. Pertanyaan saya, ketika mereka mengeluarkan pupuk langka, apa yang ibu lakukan ketika jadi pembeli sekarang? Terutama untuk tanaman ras. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Jadi maksud saya, langkah-langkah strategi apa yang dilakukan? Karena di bawah itu kelihatan pupuk langka. Dan mereka menyampaikan eksepsi sebelum masuk ke daerah-daerah. Terima kasih Bu. Mudah. Ya. Jadi Bapak, baik, terima kasih. Ya, itu tadi pertanyaan dari paslon 3, paslon 2 punya waktu untuk menjawab selama 1,5 menit. Saya persilakan. Terima kasih Pak Lingga. Tentunya pertama kami akan mencari dulu permasalahan di bawah. Ada apa di bawah permasalahan? Mungkin sebetulnya hukum itu ada, tapi karena mungkin penyalurannya tidak tepat, birokrasinya sulit dan segala macam, sehingga tidak sampai ke bawah. Inilah yang harus nanti kita coba mencarikan solusinya. Ada apa permasalahan? Kadang-kadang sebetulnya kan di atas itu ada, tapi karena mungkin berbelit-belit, nah inilah yang akan kami nanti mencoba mencarikan solusi agar tidak berbelit dan mudah sampai ke petani kita yang ada di bawah. Tentunya seperti itu. Terima kasih. Masih banyak waktu Ibu? Cukup. Baik, terima kasih. Sekarang saya kembalikan kepada paslon 3. Anda bisa menanggapi kembali jawaban tersebut. Waktunya 1 menit, silakan. Terima kasih. Jadi Ibu Mas Adi, persoalannya hanya satu, ketika petani masyarakat kita tidak tahu bahwa pupuk yang diharapkan adalah pupuk bersubsidi. Jadi bukan pelanggaran, memang subsidi itu bukan barang bebas, tapi barang dalam pengawasan. Sehingga tugas pemerintah memfasilitasi agar barang-barang dalam pengawasan itu bisa dikuasai oleh negara, diperhatikan oleh negara, dan diprioritas dengan demikian maka kebutuhan kelangkaan untuk di lapangan dan tiap hari praktek lapangan itu di sana itu menjadi susah. Bukan susah, tidak ada, tidak, pupuk ada, cuma karena subsidi mereka berpikiran bahwa ini adalah pupuk perdagangan bebas, tidak boleh seperti itu. Alasan itu aja Bu.
nanti saya dulu dari bupati, nanti yang diberikan saya. Ya, boleh tepuk tangan untuk paslon 3 dan paslon 2. Ya, baik. Terima kasih. Oke, sudah. Sekarang kita beranjak kepada paslon 1 dan 3 kembali. Kembali saya mohon paslon 2 sedikit untuk dia bisa menghadapan. Silakan 1 dan 3 berhadapan. Pertanyaan sekarang dari paslon 1 kepada paslon 3. Anda punya waktu bertanya selama 1 menit. Saya persilakan. Baik, kami ingin bertanya kepada pasangan nomor 3 tentang lapangan kerja dan pengangguran. Apa saja ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran terutama di kalangan muda dan lulusan yang baru. Kedua, mengingat tingginya angka perantauan di Indonesia Barat, bagaimana Anda mengatasi masalah ini melalui peningkatan lapangan kerja di daerah? Mungkin itu mohon ditanggapi pasangan nomor 3. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Baik, terima kasih. Itu pertanyaannya paslon 3 Anda bisa menjawab selama 1,5 menit. Silakan. Terima kasih. Nanti Bu Wakil bisa menambahkan. Kuncinya lapangan kerja tidak bisa diatasi dengan APBD. Lapangan kerja terbuka kalau kita kedatangan investor. Oleh karena itu, kebijakan kita adalah membuka seluas-luasnya agar investor mau masuk ke pesisir barat. Contoh, kami sudah konsultasi, kami sudah koordinasi, bahkan sudah punya komitmen bahwa ketika Linda Erina menjabat sebagai bupati, maka beberapa investor penanaman irigasi siap untuk masuk ke pesisir barat. Dengan adanya investor, maka lapangan kerja terbuka. Kita dapat mengikuti aturan 70-30 dari 1.000 pegawai, maka 700 orang adalah warga pesisir barat. 300 saja, 30% saja yang orang-orang di mana PMK itu membawa modal. Ini yang harus kita lakukan. Tanpa ada orang yang masuk, kita tidak bisa apa-apa. Apabila kita sangat-sangat kecil, maka kita harus merubah paradigma kita. Yang membangun itu bukan daerah, bukan bupati saja, tetapi swasta harus kita libatkan masyarakat pada segala tingkatan. Kalau semua terlibat bersatu padu, maka pesisir barat maju sebagai terima kasih. Iya, boleh berkenan untuk paslon 1 dan paslon 3. Iya. Baik. Sekarang masih ada kesempatan paslon 1 menanggapi. Waktu Anda menanggapi 1 menit, silakan. Ya, dalam pemanfaatan lapangan kerja tadi, harapan kami Bapak memberikan jawaban yang realistis. Karena apa? Investor pasti datang, Pak. Kalau akses infrastruktur pariwisata dan infrastruktur air segala macam infrastruktur itu bukan jalan aja, Pak. Ada air bersih, limbah, pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi yang dibahaskan. Jadi itu harapan kami. Kalau itu sudah dibangun, sudah baik, tentu investor itu pasti ada. Dan arah kami adalah tadi bagaimana pemanfaatan kita atau kerjasama kita dengan generasi muda untuk pemberdayaan mereka di pariwisata dan kemajuan pesisir barat. Tentu untuk anak-anak muda Gen Z dioptimalkan dengan pelatihan-pelatihan. Karena walaupun investor datang, Pak, kalau nggak dikasih pelatihan Gen Z itu, Pak, bakal jadi kamu di negeri sendiri, Pak. Itu perhatian kami. Insya Allah 01 siap ada di Waktunya habis. Terima kasih. Mari pukarannya cepetan kita ulangi pukaran lagi untuk paslon 1 dan paslon 3. Iya. Sekarang putaran lagi untuk semua pasangan calon. Ya, hadirin dan pemirsa pasangan calon yang saya hormati, luar biasa. Segmen 4 kita lewati. Semua pasangan calon saling bertanya jawab. Pertanyaannya keren-keren, jawabannya juga tangkas-tangkas. Kita akan segera belajar pada segmen yang kelima. Masih paslon 1 dengan paslon 2. Yang bertanya adalah paslon 1, yang menjawab paslon 2. Siap? Waktu Anda bertanya 1 menit paslon 1, silakan.
Ya, saya tergelitik dengan surat KPU bahwa di situ ada suara masyarakat untuk nggak ikut pemilu, mungkin karena kekecewaan beliau atau kekecewaan aktor dari iklan tadi. Yang jadi bahan pertanyaan saya, tentu itu merupakan isi hati masyarakat sebenarnya. Kenapa mereka sangat kurang partisipasinya di pemilu karena tidak merasakan kemajuan atau perkembangan di pesisir barat. Yang menjadi bahan pertanyaan saya, kendala apa sih? Ya, kendala apa? Mulai dari background 02 bahwa ada di pesisir barat, kok tidak begitu optimalnya birokrasi dan penjalannya birokrasi kita di pesisir barat saat ini. Terima kasih. Ya, cukup Pak. Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari paslon 1, paslon 2 punya kesempatan untuk menjawab selama 1,5 menit. Saya persilahkan. Saya jawab Pak Irawan. Tadi kan yang terakhir, benar nggak? Lihat di iklan katanya partisipan pemilu sedikit. Kurangnya partisipan pemilu kenapa penyebabnya? Itu. Iya, saya masuk ke Pak ya, Mas. Ya, jadi begini, mungkin Pak, dari 121.000 atau 120 di atas 120.000 pilih, nanti mungkin yang suara sah mungkin 90.000 orang. Ya, banyak saya Pak mungkin faktor yang jauh Pak, kayak jauh. Ya harus sudah TPS, kemudian faktor apa aja yang menyebabkan orang malas itu kadang-kadang ya melihat kondisinya seperti ini, tapi pasangan setia saya tidak nanti akan memberikan warna baru di pesisir barat, sehingga tingkat partisipan pemilu nanti insya Allah meningkat seperti itu. Masih ada waktu Pak? Ya, artinya kita akan memberikan warna yang baru dan indah untuk kabupaten ini Pak. Kita akan melayani masyarakat dengan baik. Kami akan mengabdikan diri untuk masyarakat dengan baik Pak. Sehingga saya sekali bilang kami ingin masyarakat tersenyum, kami ingin masyarakat bahagia dan maju kabupaten. Terima kasih Bapak. Sekarang saya kembalikan kepada paslon 1 untuk menanggapi jawaban tersebut. Waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, tadi itu sebagai pembukaan dan itu mereka kecewa. Jadi maksud saya ternyata dari isi hati masyarakat itu bahwa pembangunan yang lalu yang sudah dirasakan sama masyarakat kurang terjadinya optimalisasi. Itu maksud saya. Nah, jadi kendalanya ternyata apa? Kami sering turun ke lapangan, kami tanya sama masyarakat, kendalanya apa? Gitu kan? Ternyata programnya tidak ada sampai ke masyarakat. Dan kita juga menginventarisir apa sih kendalanya di opini. Oh ternyata opini kurang maksimal. Sehingga mereka tidak jalankan SOP lagi. Jalankan SOP, mereka takut yang namanya apa ada gangguan di OPD untuk mengambil program yang dari pusat atau di pemerintah provinsi. Itulah menjadi kendala dari pesisir barat. Mudah-mudahan dari pos 1 itu akan teratasi semua itu maksudnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon 1 dan paslon 2. Ya, oke, terima kasih. Sekarang giliran bertanya jawab antara paslon 2 dengan paslon 3. Yang bertanya adalah paslon 2. Saya ingatkan temanya birokrasi. Mohon tenang dulu hadirin. Mohon tenang. Baik, ya kita bisa mendengar pertanyaan dan jawaban paslon. Paslon 2 punya waktu bertanya selama 1 menit. Silakan. Kayaknya pertanyaannya kalau usah ribet-ribet, ngomongnya panjang lebar kesana kesini. Pertanyaannya sudah berbelit-belit saja, tidak usah berbelit-belit langsung. Tapi pertanyaannya, jika saudara terpilih, upaya apa yang saudara lakukan untuk percepatan proses pelayanan perizinan kepada masyarakat secara konkret? Tidak berbelit Pak, silakan. Cukup Ibu? Cukup? Baik.
Sekarang kesempatan paslon 3 untuk menjawab, waktunya 1,5 menit, silakan. Terima kasih Bu. Program kami adalah one stop all service. Jadi satu tempat untuk melayani semuanya. Kemudian didukung juga oleh program jemput bola. Artinya semua pelayanan kita berikan terdekat kepada masyarakat. Yang bisa jalan dengan leluasa kita siapkan one stop of all service. Yang tidak bisa kita berikan. Itu program terbaik. Kemudian sarana prasarana kita siapkan mudah, murah, karena itu kita kolaborasi dan dapat backup daripada pemerintah pusat. Itu yang mudah, cepat, dan pasti efektif untuk pelayanan ini masyarakat kita. Masih ada waktu? Cukup, saya rasa itu singkat jelas tepat. Cukup. Baik, terima kasih. Sekarang saya kembalikan kepada paslon 2 untuk menanggapi kembali, waktunya 1 menit, silakan. Paling enggak, jadi Pak, dalam agar pelayanan perizinan kita lebih mudah, seperti saya sampaikan bahwa kita Kabupaten Pesisir Barat telah memiliki mall pelayanan publik. Nah, inilah yang akan saya optimalkan untuk pelayanan perizinan perizinan ini. Dan kita sudah memiliki SPBD, sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, inilah yang akan kami optimalkan sehingga pelayanan-pelayanan terhadap publik, baik perizinan akan kami permudah agar investor pun datang hadir. Kalau kita tidak mempersulit, tentunya investor akan menyambut baik. Kemudian tentunya kita juga akan meningkatkan tadi seperti saya sampaikan, jemput bola memang betul. Karena itu pun sudah kita terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kalau gitu boleh tangan untuk paslon 2 dan paslon 3. Ya, terima kasih. Sekarang bila pertanyaan kepada paslon 3 dengan paslon 1, paslon 2 mohon sedikit mundur. Bila bertanya adalah paslon 3 kepada paslon 1. Waktu bertanya 1 menit, silakan. Terima kasih Pak Paslon 1. Pertanyaan sederhana. Masyarakat kita, khususnya generasi muda, itu sangat mengidolakan sebagai seorang birokrat. Dia ingin sekali menjalankan fungsi-fungsi di birokrasi. Pertanyaan saya, kalau seandainya Bapak menjadi pemimpin, apa yang akan saudara lakukan ketika menghadapi harapan generasi muda agar mereka bisa memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang birokrat? Karena fakta di Pesisir Barat, yang menjadi birokrat Pesisir Barat, yang menjadi pelaku birokrasi Pesisir Barat didominasi oleh orang-orang yang dari luar. Bagaimana tanggung kita pada masyarakat, khususnya generasi muda ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Paslon 1 sudah mendengar pertanyaannya, Anda punya kesempatan menjawab selama 1,5 menit. Silakan. Ya, pemberdayaan anak muda tentu dari zaman ke zaman harus dioptimalkan. Apalagi di pemimpinan kami nanti paslon 1 tentu akan mengoptimalkan yang namanya Gen Z, Pak. Gen Z itu akan kami beri keluasan mereka untuk ikut masuk dalam birokrat. Tapi yang menjadi pusat perhatian kita akan kita bekali yang namanya Gen Z tadi. Kita harus datangkan pelatih dari sini ke Pesisir Barat untuk optimalkan mereka para Gen Z tadi. Biar apa? Biar semua keahlian mereka, semua bibit-bibit mereka itu bisa dioptimalkan di Pesisir Barat. Terus yang kedua, kenapa kok pejabat-pejabat kita, birokrat kita itu dari luar? Itu permasalahan, Pak. Saya dari background Bapak ada di dalam biografi Bapak sekda. Jadi pertanyaan saya juga harusnya, kenapa nggak dioptimalkan di zaman Bapak?
Oke, pertanyaan kami nanti kami optimalkan Pak yang namanya Saibatin dan Saibatin dan ulama, insya Allah itu akan ada nyata di sisi barat. Kami akan optimalkan Pak yang namanya anak muda, usaha rakyat yang ada UMKM di sini optimal Pak. Insya Allah itu jadi pasangan 01. Jadi untuk masalah birokrat, insya Allah itu di pusat karya kami anak muda yang ada Ya, di sisi terima barat. kasih. Terima kasih. Sekarang saya kembalikan kepada paslon 3 untuk menanggapi. Anda punya waktu 1 menit. Silakan. Begini Pak Alangke, Sekda itu Bupati hanya pembinaan pegawai. Kewenangan rekrutmen adalah di pusat. Tugas kita menyiapkan agar kader-kader muda kita itu mampu bersaing. Bukan kita nyalakan organisasinya, karena memang bukan permainan kita. Tetapi sekali lagi, tugas kita adalah mempersiapkan generasi muda agar dia siap bersaing dengan dunia luar. Apa? Saya punya program, namanya program Puma Pemuda Utama. Apa yang dilakukan? Kita benahi. Dia bisa bersaing, jangan diajarkan pakai genset. Banyak genset. Kenapa? Itu banyak caranya. Tidak perlu juga anak muda. Terima kasih. Iya, boleh pertanyaan untuk paslon 3, paslon 1. Sudah. Baik, kita lanjut ya. Kita baru separuh di segmen 5, kita masuk ke paruh kedua di segmen 5. Mari saya ingatkan kembali. Hadir mohon ya. Tema kita di segmen kelima ini adalah birokrasi dan pelayanan publik. Mohon pertanyaan tidak keluar dari tema tersebut. Sekarang bertanya jawab antara paslon 2 dengan paslon 1. Giliran yang bertanya adalah paslon 2. Siapa Pak? Waktu bertanya 1 menit, silakan. Baik, terima kasih Pak Dedi, Pak Yudawat. Kita sering mendengar bahwa di posisi barat itu banyak sekali sengketa lahan sawit Pak. Jika Bapak terpilih nanti memimpin posisi barat 5 tahun ke depan, langkah apa Pak ke depan untuk menyelesaikan masalah sengketa sawit? Terima kasih. Cukup Pak, masih ada waktu? Salam cukup. Baik, terima kasih. Itu nanti pertanyaan dari paslon 2, paslon 1 punya kesempatan menjawab selama 1,5 menit. Saya persilakan. Ya, terima kasih atas saya jawab. Sengketa lahan itu dasarnya adalah kepemilikan atau paksa tanah. Jadi sangat mudah untuk dilakukan. Asal jangan ada intervensi dari pihak ketiga, asal jangan ada keberpihakan salah satu pihak yang salah satu pihak. Intinya adalah sengketa itu bisa kita carikan solusinya dengan cari hierarki tanahnya itu sesuai dengan kertasnya, bahwa mana yang memang lahan itu sudah dipakai atau untuk usaha sawit, yaitu akan dipakai memang untuk sawit, sehingga dengan adanya bukti otentik SAM atau surat hukum mereka tentang kepemilikan sawit, tidak akan ada sengketa lagi untuk masalah rebutan lahan. Itu yang jadi catatan. Yang pada intinya adalah untuk karena dia merasa itu plasma ataupun bukan plasma, itu mungkin yang maksud. Intinya adalah kita lihat secara berkas sampai di mana sih ini izin dia untuk usaha di perusahaan tersebut, dan sampai batas berapa dia usianya untuk kepemilikannya. Kalau memang sudah habis itu untuk masyarakat, maka kita harus beda untuk masyarakat. Kepentingan masyarakat. Iya, waktunya habis. Terima kasih. Nah, sudah. Saya kembalikan kepada paslon 2 untuk menanggapi jawaban tersebut. Waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, terima kasih Pak Irawan atas jawaban Bapak. Yang paling penting Pak adalah kita melakukan asistensi pendampingan hukum. Kita melihat petani menjerit bapak-bapak ibu-ibu untuk segera.
Jikalau mereka berikan kepada kita. Setelah itu mereka hanya minta haknya, Pak. Mana hak saya? Kita pingin, Pak, petani kita bahagia, maka dari itu kita berdampingi, Pak, asisten sekutu kita panggil bagaimana caranya petani sawit kita tidak mencari hari ini petani menjadi, Bapak. Kita akan mendampingi proses hukumnya, kita buat proses hukumnya, mereka mengadu, lalu kita proses, kita dampingi, Pak, sampai betul-betul petani mendapatkan haknya. Terima kasih. Cukup, Pak. Ya, demikian kayak jawaban pasal 2 dan pasal 1. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk pasal 2 dan pasal 1. Terima kasih. Sekarang bertanya jawab antara pasal 3 dengan pasal 2. Yang bertanya adalah pasal 3. Anda punya waktu 1 menit. Silakan. Terima kasih Ibu Siti, Pak Ade. Hari ini bukan hanya mendengar, tapi kita merasakan bagaimana saking seringnya ini, ya, sangat familiar sekali. Kalau ada yang sakit, ibu-ibu hamil, gitu ya, dan semuanya yang kalau masuk ke pelayanan kita, apakah di puskes, apakah di rumah sakit umum mau sakit, gitu ya. Selalu sekali Bapak Ibu sekalian karena alasan perawatan dan lain sebagainya yang lengkap rujuk ke Pergisewu dan lain sebagainya, ya kan? Ada di rumah sakit jiwa dan lain sebagainya. Sedih sebetulnya ya, yang prihatin menjadi padahal ini bisa dilakukan lebih cepat dari dulu. Saya kasihan gitu ya terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat. Langkah apa Bapak Ibu ya komitmen ini meningkatkan pelayanan ini sementara karena saya sekali terima kasih Pak Finalis. Terima kasih. Ya. Pasal 2 sudah mengira pertanyaannya. Anda punya waktu untuk menjawab selama 1,5 menit. Silakan. Menurutnya Pak Yanda, kalau Ibu tadi bilang sedih, kami juga merasakan kesedihan mereka ketika kami berkunjung ke rumah sakit Kiai Haji Muhammad Fakir. Datang ke sana kami bertemu kalau rumah sakit ini adalah tipe Delta. Kami berdiskusi dengan Ibu Bupati bagaimana Bu caranya rumah sakit kita ini meningkat dari tipe D minimal ke tipe D, syukur-syukur tipe B. Kalau anggaran kita defisit, maka langkah kita adalah kita mengundang investor-investor untuk membangun rumah sakit. Seperti di Pergisewu banyak sekali rumah sakit swasta. Dan saya tidak menutup kemungkinan bahwa di pesisir barat itu bisa terjadi. Yang pertama kita punya akses penggata yang luar biasa, panjangkan lagi runway-nya sehingga pesawat besar bisa mendarat dan itu mempercepat untuk pembangunan kesehatan kita. Kemudian kami juga berdiskusi Pak sama saya punya pimpinan kami di Jakarta. Pak, tolongin kami Pak, bagaimana rumah sakit ini ada dapil Bapak. Saya bercerita seperti itu dan insya Allah Bu, seperti yang ada di Tanggamus rumah sakit Minang di Tanggamus itu dari tipe D juga naik ke tipe D. Kami juga akan belajar bagaimana caranya agar seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Itu tadi jawaban dari pasal 2. Sekarang pasal 3 mulai menanggapi kembali. Waktunya 1 menit. Silakan. Terima kasih Pak Ade. Tetapi untuk meningkatkan pelayanan itu tidak cukup hanya dengan ngomong-ngomong kalau kata Pak Prabowo, ya kan? Tetapi ya Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang memang prinsip. Sementara kita defisit ini tadi memang susah ngaturnya. Artinya memang kebijakan ini betul-betul menjadi komitmen kita sebagai pimpinan yang ada di daerah, ya, untuk membangun bagaimana fasilitas kesehatan ini benar-benar kalau kita kurang, ya ruang operasi yang dibangun, gitu ya, jangan dengan alasan bangun gedung terus dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama dengan pihak swasta saya sepakat Bapak Ade, saya sepakat ya, dan kita yang menginisiasi untuk membangun pihak swasta untuk meningkatkan pelayanan, kita perlu pelayanan cepat Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian harus kita
tadi tanya jawab antara paslon 3 dan paslon 2. Mari kita berikan tepuk tangan yang asli kepada paslon 3. Ya, baik, terima kasih. Sekarang ini bagian terakhir, tanya jawab antara paslon 1 dengan paslon 3. Ya, yang bertanya adalah paslon 1 untuk tema birokrasi dan pelayanan publik. Waktu Anda bertanya 1 menit, silakan. Bapak, tadi dalam penjabaran dengan saya, Bapak ada rencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Kita sudah masuk tadi, akan ada peningkatan status atau level yang rumah sakit. Yang jadi bahan pertanyaan saya, kita pesisir barat sudah lama ada rumah sakit sudah berdiri di sana. Permasalahan sekarang, apakah bisa dengan luasan yang ada sekarang kita akan tingkatkan levelnya? Kalaupun bisa, caranya seperti apa? Sedangkan kita tertentu nanti kita sudah setuju APBD kita defisit. Mungkin itu pertanyaan saya. Gimana solusi untuk mengatasinya? Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Cukup. Baik, terima kasih. Paslon 3 sudah mendengar pertanyaannya. Anda punya waktu menjawab selama 1,5 menit. Silakan. Terima kasih. Peningkatan status kelas rumah sakit ada syarat prasyarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah jumlah dokter dan spesialis yang ada. Persoalan kita, ketika kita memaksakan lulusan spesialis yang baru masuk ke sini, ke Mesir Barat, anggarannya tidak cukup. Karena apa? Orientasi berpikir kita hanya dibiayai oleh APBD. Tidak pernah bisa berpikir bagaimana swasta, bagaimana masyarakat berpartisipasi. Sepanjang kita berpikir semua serba APBD, maka macet untuk mereka kita. Ini yang perlu kita garis bawahi. Oleh karena itu, saran saya, kalau Bapak gaji atau saya jadi turunan, akan saya coba menghimpun semua kekuatan swasta pemerintah sehingga masing-masing bisa naik. Karena apa? Kita perlu spesialis yang diperlukan dalam rangka menaikkan kelas itu. Beri kesempatan saya. Jadi kita masih ada waktu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Mau digunakan? Bagaimana? Tambahan bahwa lahan kita di daerah atas sekitar rumah sakit itu bukan hanya sekitar rumah sakit itu aja Bapak Ibu sekalian, tetapi luas lahan itu sangat luas juga bisa kita optimalkan nanti. Ya, ini jadi masalah. Ya, waktunya habis. Terima kasih. Sekarang saya kembalikan kepada paslon 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, saya menanggapi dari data Ibu dan Bapak. Kalau kita bicara tentang dokter itu mungkin salah satu strateginya untuk peningkatan, tapi bukan menjadi utama di sana. Karena berkaitan dengan luas juga kita perhatikan. Untuk Bapak ketahui dan Ibu ketahui bahwa kendala kita untuk mengoptimalkan itu rumah sakit naik ke level kendala sama lahan yang harus diperhatikan. Karena dari persyaratan lahan harus naik stepnya biar jadi naik pula levelnya. Untuk sekarang APBD yang defisit, jadi rancu buat kita bicara tentang pengembangan rumah sakit segala macam. Tapi mudah-mudahan kita sama-sama bersama barat untuk lebih baik. Insya Allah kita akan maju dari sekarang. Insya Allah dengan adanya kita nomor 1 akan berupaya mengatasi masalah lahan dan investasi rumah sakit dan Iya, waktunya habis. Terima kasih. Itu tadi terjawab antara paslon 1 dan paslon 3. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk paslon 1. Iya, terima kasih. Hadirin pemirsa, pasangan calon yang saya hormati, selesai sudah segmen kelima tidak terasa. Kita kembali mendengar di segmen ini pertanyaan-pertanyaan dari para paslon, dijawab juga dari paslon yang begitu hebat. Karena itu kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk semua pasangan.